Salam GTK hebat, Indonesia kuat. Saya, Iputu Yoga Widilaksana, guru fisika di SMA Negeri 1 Semarapura. Guru yang hebat adalah guru yang selalu belajar dan selalu berusaha beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Kemampuan belajar dan kemampuan beradaptasi ini merupakan kemampuan yang sangat penting bagi guru. Karena melalui kemampuan dasar ini, diharapkan guru selalu berusaha untuk berkembang dan selalu berusaha beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman maupun perubahan teknologi yang terjadi. SMA Negeri 1 Semarapura adalah sekolah yang berkomitmen pada inovasi dan kualitas pendidikan. SMA Negeri 1 Semarapura teguh dalam komitmennya mendukung dan mengimplementasikan secara nyata setiap kebijakan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sering kita kenal dengan Kemendikbud. Kami memahami bahwa haluan utama Kemendikbud adalah pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam ini adalah proses holistik yang berprinsip pada pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan pembelajaran mendalam bukan sekedar pada penghafalan fakta-fakta, tetapi upaya untuk mengembangkan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara terpadu. Sebagai guru fisika, kami menyadari bahwa pembelajaran fisika yang baik harus mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah, bukan hanya sekedar hafalan fakta maupun hafalan fenomena. Pembelajaran melalui praktikum dan proyek dalam pembelajaran fisika adalah cara yang umum untuk memfasilitasi murid dengan pembelajaran interaktif dan dapat memacu pemikiran kritis maupun pemecahan masalah murid. Namun, seringkali praktikum dan proyek malah memakan banyak waktu dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Sehingga kami pun berusaha mencari solusi agar kegiatan interaktif tetap berjalan, namun dengan cara yang lebih efisien dan mudah. Adapun solusi yang kami temukan adalah memanfaatkan laboratorium digital berbasis web. Pilihan kami jatuh pada simulasi PET, yang merupakan singkatan dari Physics Education and Technology, sebuah simulasi gratis dari Universitas Colorado di Amerika Serikat. Simulasi PET menyediakan simulasi yang lengkap dan mudah digunakan. Fungsinya sangat luar biasa dan membantu murid memahami konsep-konsep fisika yang abstrak secara visual melalui grafik yang dinamis. Pada penerapannya, awalnya kami mencoba hanya mendemonstrasikan simulasi PET menggunakan laptop dan proyektor di depan kelas. Sayangnya, ini tidak benar-benar interaktif karena hanya sedikit murid yang bisa mencoba secara langsung. Lalu, kami pun mencoba agar semua murid menggunakan smartphone mereka sendiri, tetapi terasa kurang efektif juga karena layarnya terlalu kecil sehingga kolaborasi antar murid tidak terjadi. Akhirnya, kami menyarankan murid yang memiliki tablet maupun laptop untuk dibawa ke sekolah. Dan hasilnya sangat luar biasa. Pembelajaran interaktif menjadi lebih efektif dan efisien ketika mereka menggunakan tablet maupun laptop tersebut. Setelah menerapkannya, kami melihat motivasi murid menjadi meningkat dan pertanyaan-pertanyaan mereka menjadi lebih berkualitas dan kritis. Di sisi lain, persiapan guru pun terasa jadi lebih efisien karena tidak perlu repot dengan alat dan bahan nyata yang harus dipersiapkan. Pembelajaran menggunakan simulasi seperti ini sangat menarik perhatian murid, dan pembelajaran yang terjadi juga tetap kontekstual dan interaktif tanpa perlu repot mempersiapkan alat dan bahan. Saya jadi terinspirasi
untuk menerapkan simulasi yang serupa di pembelajaran matematika sehingga murid dapat dengan mudah memahami dan tanpa perlu waktu persiapan lama untuk saya sebagai seorang guru. Adapun masalah lain yang kami alami sebagai guru fisika, yaitu terkait dengan proses asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran adalah bagian penting dalam pembelajaran karena tidak hanya untuk mengukur hasil akhir, tetapi menjadi acuan guru untuk memahami kebutuhan, kesulitan, dan perkembangan murid. Sehingga kami dapat merancang pembelajaran yang sesuai dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pembelajaran, diharapkan asesmen yang dilakukan dapat menghasilkan data yang akurat dan tidak bias terkait dengan kemampuan siswa. Sebagai guru fisika, kami meyakini asesmen pembelajaran fisika harus mengukur kemampuan berpikir sistematis dan berpikir logis murid dengan akurat. Karena itu, kami percaya tes tulis berbentuk uraian adalah cara yang paling akurat untuk melihat proses berpikir murid secara nyata. Bentuk uraian juga meminimalisir kecurangan dibandingkan bentuk penilaian lain, seperti contoh pilihan ganda maupun isian singkat. Namun, tes uraian pastinya memiliki kelemahan tersendiri, yaitu proses analisis dan koreksinya sangat merepotkan. Merepotkan yang dimaksud adalah waktu koreksi yang lama, pengerjaan yang tidak fleksibel, dan sering menyebabkan meja kerja penuh dengan tumpukan kertas. Solusinya, kami mengubah metode penyimpanan hasil kerja murid. Kami meminta murid untuk mengumpulkan pekerjaan mereka dalam bentuk file PDF dan menyimpannya ke Google Drive. Awalnya, ini juga menjadi tantangan yang cukup berat, karena memang beberapa murid belum terbiasa melakukan scanning berkas ke PDF dan melakukan penyimpanan ke Google Drive. Tetapi, setelah kami jelaskan dengan prosedur yang jelas, semua murid menjadi terbiasa untuk melakukannya. Adapun faktor pendukung yang menyebabkan kegiatan ini berjalan dengan lancar adalah kami yang sudah terbiasa menggunakan tablet dengan stylus pen, sehingga membuat proses analisis dan koreksi lembar kerja murid terasa lebih mudah. Adapun refleksi yang kami dapatkan adalah penyimpanan di Google Drive membuat lembar kerja murid menjadi tertata rapi, mudah dicari, dan yang terpenting, koreksi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Esensi dari tes uraian untuk melihat proses berpikir sistematis murid tetap terjaga, sementara pekerjaan guru menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Solusi-solusi inovatif yang kami terapkan ini bernama Pinter dan Aktif berbasis simulasi PET dan Google Drive, yang merupakan singkatan dari pembelajaran interaktif dan asesmen yang efektif berbasis simulasi PET dan Google Drive. Melalui perpaduan pinter dan aktif, sangat membantu kami mengatasi kendala waktu efektif belajar dan mengatasi proses asesmen yang tidak fleksibel dan tidak efisien, sehingga proses pembelajaran menjadi interaktif, efisien, dan efektif. Pengaplikasian teknologi seperti simulasi PET dan Google Drive terbukti membantu kerja guru menjadi lebih efisien dan efektif tanpa menghilangkan esensi dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Semoga pengalaman ini bisa menginspirasi Bapak atau Ibu guru semua. Selamat mencoba dan terus semangat menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.